Tahukah kamu siapa Rasul Petrus? Ia adalah seorang nelayan, namun bukan nelayan biasa. Hidupnya berubah total setelah bertemu Yesus. Ia menjadi penjala manusia. Simon Petrus adalah salah satu murid terdekat Yesus. Menurut Injil, Yesus mengganti namanya dari Simon menjadi Petrus, dalam bahasa Yunani Petros yang berarti batu karang. Ia dikenal karena iman yang besar, tetapi juga sempat menyangkal Yesus 3 kali. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus menjadi tokoh utama dalam kisah para rasul. Sejarawan Eusebius mencatat bahwa Petrus memberitakan Injil di Yerusalem, Antioquia, dan akhirnya di Roma. Dari nelayan, dia menjadi rasul yang besar. Namun, bagaimanakah akhir hidup Petrus? Petrus wafat dengan cara yang tragis, tapi ia tidak mundur dari imannya. Origenes, bapak gereja abad kedua dan ketiga, dalam karyanya yang dicatat oleh Eusebius dalam Historia Ecclesiastica, mengatakan Petrus disalibkan di Roma dengan kepala di bawah dan kaki di atas karena ia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhannya. Dalam Yohanes 21 ayat 18-19, Yesus sendiri telah menubuatkan kematian Petrus. Ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus mengatakan ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati demi memuliakan Allah. Petrus juga dikenal sebagai pemimpin para rasul dan dipercaya sebagai fondasi gereja awal, seperti tertulis dalam Matius 16 ayat 18. Meskipun dahulu pernah menyangkal Yesus, Petrus akhirnya setia sampai mati sebagai martir. Bayangkan seorang murid Yesus yang pernah menyangkalnya, meminta disalibkan terbalik. Dialah Rasul Petrus. Dulu ia pernah menyangkal Yesus 3 kali karena takut ditangkap. Namun setelah itu, hidupnya berubah. Ia menjadi pemberani, memberitakan Injil tanpa takut mati. Banyak orang yang percaya melalui pelayanannya. Namun hal itu membuatnya diburu. Pada masa Kaisar Nero, orang-orang Kristen ditangkap dan dihukum mati. Petrus pun ikut ditangkap. Ia dijatuhi hukuman salib. Namun ia berkata, "Aku tidak layak mati seperti Tuhanku." Lalu ia meminta untuk disalibkan secara terbalik. Permintaannya dikabulkan. Ia akhirnya disalibkan dengan kepala di bawah. Dan dalam penderitaan itu, ia tetap setia. Ia tidak menyangkal lagi. Ia tidak lari. Ia mengakhiri hidupnya dengan iman yang teguh. Iman sejati tidak terlihat saat semuanya mudah, tapi saat seseorang tetap setia bahkan sampai akhir.